Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar dari rumah? Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang unsur-unsur bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah setelah kalian belajar, kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur bentuk aljabar. Kemudian, kalian dapat mengenal bentuk aljabar. Dan yang terakhir, kalian dapat menyajikan permasalahan nyata dalam bentuk aljabar. Dalam kehidupan sehari-hari, manfaat bentuk aljabar sangat banyak. Salah satunya yaitu aljabar dapat digunakan untuk mengetahui banyaknya bahan bakar yang dibutuhkan untuk bis dalam seminggu. Kemudian yang kedua, aljabar dapat digunakan untuk mengetahui jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Dan yang terakhir, aljabar juga dapat digunakan untuk membantu pedagang untuk menghitung untung dan rugi dari barang dagangannya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam bentuk aljabar, mari kita perhatikan permasalahan berikut. Ambok Nai mempunyai satu kotak kelereng. 1/4 dari isi kotak kelerengnya diberikan kepada Tuo. Lalu Ambok Nai menyisihkan setengah dari sisa kelerengnya ditambah 2 butir kelereng untuk dirinya sendiri. Sedangkan 13 butir sisanya diberikan kepada Baso. Berapakah isi kotak kelereng Ambok Nai mula-mula? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini dilakukan dengan cara mengira-ngira berapa kira-kira bilangan yang tepat untuk menjawab permasalahan yang seperti itu. Namun, untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini dengan cara mengira-ngira itu biasanya agak sulit. Nah, ada cara yang lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan seperti ini. Betul, yaitu dengan cara menggunakan bentuk aljabar. Tahukah kalian apa itu bentuk aljabar? Aljabar? Ya, agar lebih jelas, perhatikan masalah berikut ini. Itu masalahnya, Denggasing membeli jalang kotek sebanyak 4 kotak. Dan sisanya ada 6 buah di luar kotak. Anggaplah banyaknya jalang kotek dalam setiap kotak itu sama. Bagaimana menentukan banyak jalang kotek dalam bentuk aljabar? Yang pertama dilakukan yaitu kita membuat ilustrasi 4 kotak jalang kotek dan 6 buah jalang kotek. Dari ilustrasi di atas, dalam bentuk matematika itu dituliskan 4X ditambah dengan 6. Apa itu X? Nah, simbol X itu menyatakan banyaknya jalang kotek yang ada di dalam kotak yang belum diketahui jumlahnya. Sedangkan 4X ditambah 6 itu disebut dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah satu bentuk matematika untuk menyelesaikan suatu masalah yang penyajiannya menggunakan huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui nilainya. Misalnya, X itu melambangkan 1 kotak jalang kotek, kemudian 4X itu melambangkan 4 kotak jalang kotek, dan 4X ditambah 6 itu melambangkan 4 kotak jalang kotek dan 6 buah jalang kotek. Nah, untuk memahami masalah bentuk aljabar ini, mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Dembau membeli roti maros sebanyak 3 kotak dan jalang kotek sebanyak 2 kotak dan markisa 2 botol. Bagaimana menentukan banyak barang yang dibeli Dembau dalam bentuk aljabar? Nah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, karena barang yang dibeli itu berbeda, jadi kita memisalkan dengan huruf yang berbeda. Nah, kita lihat ilustrasinya. Dembau membeli 3 kotak roti maros itu dimisalkan dengan 3X. Dan
membeli 2 kotak jalang kote itu dimisalkan dengan 2Y. Dan 2 botol markisa itu kita tuliskan dengan angka 2. Dalam bentuk aljabar, permasalahan di atas dituliskan dengan 3X ditambah 2Y ditambah dengan 2. Nah, sekarang kita masuk ke dalam unsur-unsur aljabar. Perhatikan bentuk berikut. 4X ditambah 6. 4 disebut dengan koefisien. X disebut dengan variabel. Dan 6 itu disebut dengan konstanta. Apakah variabel itu selalu huruf X? Variabel tidak selalu X. Bisa saja huruf A, B, C, D, dan bahkan huruf-huruf yang lainnya sampai pada huruf Z. Nah, tahukah kalian nama bentuk aljabar yang dipisahkan oleh tanda penjumlahan? Contohnya 2X, 3Y, 2X tambah 3, 2X tambah 3Y tambah 4. Nah, 2X dan 3Y itu disebut dengan suku 1 atau monomial. 2X ditambah 3 disebut dengan suku 2 atau binomial. 2X ditambah 3Y ditambah 4 disebut suku 3 atau trinomial. Sedangkan jika sukunya banyak, maka disebut dengan polinomial. Nah, sekarang kalian sudah mengetahui tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Untuk lebih jelasnya, kalian akan Ibu berikan LKPD dalam WA grup kelompok kalian dan kalian akan mengerjakannya secara berkelompok. Setelah itu, kalian mengupload hasil kerja kelompok kalian ke dalam grup WA kelas kalian dan kita akan membahas secara bersama-sama. Setelah kalian presentasi, Ibu akan memberikan satu link sebagai tugas mandiri. Kalian akan mengerjakannya secara mandiri. Nah, setelah itu kita akan bersama-sama mengambil kesimpulan apa hasil pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, sebelumnya jangan lupa tetap berlatih, tetap berusaha, dan tetap belajar supaya lebih memahami tentang materi yang kita pelajari. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga imun tubuh dan pikiran agar tidak mudah terserang penyakit. Tetap semangat belajar dari rumah, walaupun belajar masih tetap di rumah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa sebelum menutup pelajaran hari ini. Doa dimulai. Selesai. Nah, saya kira cukup sekian yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.